lumayan lama, mulai tahun 2012 saya menambang. Awal-awal saya memang menggunakan metode amalgamasi menggunakan merkuri, dan seterusnya saya kira karena kurang begitu menguntungkan, merkuri pun kami tinggalkan. Selanjutnya aku melakukan riset secara mandiri dengan ilmu yang saya pahami perlahan-lahan sambil belajar bersama alam, supaya kedepannya benar-benar pengolahan itu bisa maksimal dan sempurna. Awal saya bertemu dengan UNDP itu tahun 2019. Di awal itu juga untuk mendirikan koperasi proyek ini Gold Ismia. Tentunya itu sangat senang sekali lah kami daripada penambang sudah dibantu dari segi untuk koperasinya. Itu tentunya ini sangat berarti bagi kami untuk penambang rakyat di wilayah Lambang 3 Kalijodo Kulon Progo. Terus juga kebetulan pada waktu yang sama nanti prosesnya dari untuk perizinan IPR-nya kami juga dibantu dari pemerintah, difasilitasi di semuanya secara bersamaan dari koperasinya, dan IPR-nya pun dapat terrealisasi di penambang rakyat ini. Setelah kami mendapatkan perizinan koperasi berdiri, kami juga mendapatkan hibah dari UNDP ya, untuk peralatan dengan sistem pirometalurgi. Tentunya ini sangat membantu kami karena awalnya kami hanya menggunakan alat-alat yang sederhana yang belum mampu untuk bersaing dengan yang lain. Untuk saat ini sudah ada harapan baru, dan kedepannya tentunya peralatan-peralatan ini sangat mendukung untuk kedepannya untuk kemajuan warga masyarakat penambang di wilayah Lambang 3. Nama saya Sigit Wibowo. Di sini saya sebagai konsultan pendamping dari proyek Gold Ismia, proyek kerjasama antara UNDP, KLHK, dan BPPT. Saya di sini mendampingi koperasi dalam memanfaatkan dana hibah dari UNDP yang digunakan oleh koperasi untuk aktivitas kegiatan usaha koperasi. Yang paling penting yang dimanfaatkan oleh anggota koperasi adalah alat pengolah emas bebas merkuri. Dalam hari ini, alat sistem pirometalurgi ini sangat membantu pihak koperasi untuk mewujudkan koperasi yang berdaya sendiri untuk mengurangi dari penggunaan merkuri itu sendiri. Saya memilih sistem pirometalurgi karena yang pertama efektif, terus yang kedua ya ekonomis, untuk ketiganya ramah lingkungan. Dan semuanya yang kimia-kimia yang kami gunakan pun telah kami rubah untuk menjadi produk jadi untuk pupuk, dan itu bisa digunakan untuk lingkungan sekitar, untuk tanaman-tanaman di lingkungan sekitar pertambangan. Ya, peralatan pirometalurgi ini penggunaannya cukup mudah, tidak begitu ribet sebenarnya. Itu dari pertama itu pakai jaw crusher, material itu diperkecil kayak batuan split ukuran sekitar 1 cm. Terus yang kedua dimasukkan lagi ke roll crusher, dijadikan untuk bentuk pasir. Terus yang ketiga itu kan masuk ke bell mill. Jadi di sini dilakukan penghalusan. Jadi material itu menjadi batu, tepung batu, kemudian masuk ke shaking table. Setelah mendapatkan konsentrat dari shaking table, nanti kita lakukan untuk roastingan. Di roasting dengan suhu kurang lebih 600 derajat untuk membuang sulfur-sulfurnya. Setelah selesai melakukan roastingan, dilakukan untuk pembakaran dengan tungku DC elektrik dengan suhu 2000 derajat. Setelah dilakukan pembakaran itu didapatkan logam bulion. Jadi logam campur, di situ ada emas, perak, tembaga, dan PGM. Setelah dilakukan pembakaran selesai, logam tersebut kita lakukan untuk pemurnian. Kita mengambil baik itu emas, perak, tembaga, dan PGM, kita pisahkan masing-masing. Terus mengenai tiling dari sisa
sisa pengolahan itu kita tampung di kolam-kolam dari 1, 2, 3 kolam. Di situ aman tanpa ada kimia sama sekali. Dan rencana ke depan itu untuk digunakan untuk menjadikan paving block ataupun batako. Itu jadi semuanya selesai, tidak ada yang tersisa. Setelah menggunakan alat ini tentunya menjadi lebih baik dibandingkan dengan merkuri ataupun cyanida. Cuman karena memang peralatan ini hitungannya memang masih kurang lebih besar, tapi ya paling tidak ini sudah menjadi solusi bagi para penambang rakyat. Karena memang harapannya ke depan ini untuk kami bisa menambah lagi untuk peralatan untuk memperbesar produksi, jadi hasilnya lebih meningkat dibanding dengan saat ini. Dari 1 ton material itu kurang lebih bisa mendapatkan emas sekitar 7 gram. Jadi kalau dengan metode merkuri itu sangat minim, paling dapatnya 1-2 gram, itu sudah sangat tidak menguntungkan untuk pengolahan di daerah sini. Jadi kurang lebih 80-90% bisa kita ambil dari material tersebut.